Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari kelas B Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas mengenai motor listrik induksi dan start delta. Ini terdapat contoh motor induksi 3 fase dan start delta. Rangkaian start delta. Ini delta, ini start. Lanjut, motor listrik induksi. Motor listrik induksi ini adalah motor arus bolak-balik atau AC yang paling banyak digunakan karena konstruksinya sederhana, kuat, dan efisien. Motor ini bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu ketika stator diberi arus AC, terbentuk medan magnet berputar yang kemudian menginduksi arus pada rotor. Arus induksi tersebut menghasilkan medan magnet pada rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator sehingga rotor ikut berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator atau slip. Dengan cara ini, motor induksi mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan berbagai peralatan, mulai dari kipas, pompa, hingga mesin industri. Nah, selanjutnya ini adalah komponen-komponen listrik induksi. Ada fan cover, cooling fan, end belt, bearing book, lifting eyes, nameplate, cast iron frame, stator coils, spiral cage motor, bearing, ball bearing. Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu yang pertama itu ada fan cover, itu sebagai pelindung dari kipas dalam motor ini. Lalu cooling fan atau kipas itu berguna untuk mengalirkan udara untuk membuang panas dari motor saat bekerja. Sini ada terminal box. Terminal box ini adalah tempat penyambungan kabel listrik ke motor. Jadi di sini adalah tempat penyambungan listrik sumber ke lilitan motor agar motor dapat bekerja. Selanjutnya ada lifting eyes. Di sini tuh digunakan untuk mempermudah ketika memindahkan motor ini. Bisa digunakan untuk pada katrol atau crane untuk memindahkan motor. Lalu di sini ada nameplate. Di nameplate ini berisi tentang informasi atau spesifikasi dari motor ini. Biasanya ada seperti torsi motor, terus tegangan motor, arus motor, seperti itu, daya dari motor. Lalu ada juga stator. Di sini stator adalah bagian yang diam menghasilkan medan magnet. Nah, terdiri dari rangka besi dan lilitan atau kumparan untuk membentuk medan magnet ketika dialiri listrik. Di sini ada ada rotor. Nah, rotor ini adalah bagian yang berputar di dalam di dalam stator, dia di dalam sini. Lalu rotor ini menerima gaya putar akibat interaksi medan magnet stator. Ada juga poros atau shaft ini. Dia tuh batang logam yang menyalurkan putaran rotor ke beban atau mesin yang digerakkan. Sini ada bearing. Bearing. Nah, bearing ini gunanya untuk menopang poros agar rotor berputar halus tanpa gesekan berlebih. Lalu sini ada frame atau kerangka dari motor ini sebagai pelindung sekaligus jalur flux magnet agar rugi energi berkurang. Selanjutnya start delta. Metode starting pada motor induksi 3 fase yang bertujuan untuk mengurangi arus listrik pada saat motor pertama kali dinyalakan. Pada awalnya motor dihubungkan dalam konfigurasi start atau bintang sehingga tegangan yang masuk ke tiap lilitan berkurang, membuat arus start lebih kecil namun dengan torsi awal yang juga rendah.
Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sambungan otomatis berpindah ke delta, sehingga motor bekerja dengan tegangan penuh dan menghasilkan torsi serta daya maksimal. Metode ini banyak digunakan pada motor berdaya sedang hingga besar, seperti pompa blower, kompresor, karena sederhana, ekonomis, serta dapat melindungi motor dan jaringan listrik dari lonjakan arus berlebih saat start. Nah, ini perbedaan start dan delta. Ini rangkaian start dan ini delta. Start ini membentuk seperti bintang dan delta ini seperti segitiga. Nah, pada konfigurasi start atau bintang, ini setiap belitan stator hanya menerima tegangan sebesar 1/3 dari tegangan saluran, sehingga arus yang masuk ke motor jauh lebih kecil dan beban listrik pada jaringan berkurang. Kondisi ini sangat cocok untuk proses starting karena dapat menekan lonjakan arus awal, meskipun konsekuensinya torsi awal motor juga rendah, sehingga tidak sesuai jika motor harus langsung menggerakkan beban berat. Nah, pada delta, konfigurasi delta ini, tiap belitan atau segitiga, tiap belitan stator menerima tegangan penuh dari saluran sehingga motor dapat menghasilkan daya dan torsi maksimum sesuai spesifikasi nominalnya. Pada mode ini, motor bekerja normal untuk operasi berkelanjutan, mampu menggerakkan beban penuh, tetapi jika langsung dihidupkan dalam posisi delta tanpa start terlebih dahulu, arus start akan sangat besar dan berpotensi merusak sistem kelistrikan. Nah, perbandingan antara direct online dan start delta. Kenapa sih kenapa sih alasan lebih memilih start delta dibanding direct online? Nah, metode direct online ini membuat motor langsung menerima tegangan penuh saat start, sehingga arus start bisa mencapai 6-7 kali arus nominal. Arus sebesar ini beresiko menimbulkan tegangan jatuh atau voltage drop pada jaringan listrik yang dapat merusak lilitan motor dan mengganggu peralatan lain yang terhubung pada sistem. Maka dari itu, banyak menggunakan start delta karena metode start delta ini arus start dapat ditekan hingga 1/3 dari rangkaian dari online, sehingga lebih aman bagi motor maupun sistem kelistrikan. Selain itu, start delta lebih ekonomis dan sederhana dibanding metode starting lain seperti soft starter atau inverter, sehingga banyak digunakan pada motor 3 fase dari menengah ke atas. Nah, akan saya buat dan simulasikan rangkaian start delta menggunakan CADSIM. Selanjutnya, simulasi rangkaian start delta. Pertama, kita membuat rangkaian terlebih dahulu, mengambil komponen-komponen yang dibutuhkan. Ini sumbernya. Kita memakai 3 fase, netral dan ground. Lalu MCB 3 fase. Lalu kontak NO, kontak utama kontaktor. Di sini ada 3 kontaktor, di mana digunakan untuk kontaktor start, delta, dan buat kontaktor menghidupkan motor. Lalu menggunakan thermal overload relay untuk mendeteksi kelebihan beban atau arus, sehingga nanti akan aktif untuk memutus sirkuit rangkaian agar motor tidak terbakar. Lalu kita ambil motor, di sini 3 fase motor ini digunakan untuk rangkaian start delta, sedangkan yang sebelumnya itu adalah motor untuk start, yang ini motor bisa hanya untuk rangkaian start, ini digunakan untuk rangkaian start delta. Nah, di sini sudah semua komponen-komponen yang digunakan untuk membuat rangkaian daya dari motor. Jadi, lalu kita wiring terlebih dahulu. Ini sumbernya. Lalu ini MCB.
ini MCB, lalu 3 kontaktor untuk wiringnya yaitu MCB 3 fase mendapatkan sumber dari masing-masing, itu L1, L2, dan L3. Lalu ini masuk ke kontak motor, kontaktor motor ini. Dari kontaktor motor ini masuk ke thermal overload relay. Pastikan ketika menarik menghubungkan ini tepat ya, sesuai dari titik ujung ke ujungnya. Lalu motor mendapatkan ground. Ya. Nah, ini adalah kontaktor delta start, jadi kita hubungkan sesuai. Ini sesuai untuk kontak 12 NO12 ini. Kontak NO1 ini mendapatkan sumber dari L1 setelah MCB, lalu kontak 3 ini mendapatkan sumber L2 setelah MCB, dan kontak 5 ini mendapatkan sumber L3 setelah MCB. Lalu ini ini dihubungkannya yaitu sesuai urutan dimana kontak 2 dari konektor start ini ke W2, lalu kontak 4 ini ke U2. Lalu kontak 6 ini ke V2. Setelah itu ini adalah kontaktor untuk kontaktor untuk delta. Untuk delta, jadi ini kita hubungkan. Lalu ini seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat rangkaian kontrol dari start delta ini. Anggota kemarin yang digunakan yaitu MCB untuk fase netral yang kita sambungkan terlebih dahulu. Ini fase netral. Lalu menggunakan push button emergency. Push button emergency, lalu menggunakan kontak dari thermal overload relay. Lalu ada push button stop, untuk push button off, push button on, dan oil contactor. Lalu push button start ini dikunci atau menggunakan rangkaian latching di paralel dengan
kontak NO dari kontaktor motor atau K1. Lalu selanjutnya ini kontaktor motor, kita ambil dua coil kontaktor lagi untuk kontaktor start dan kontaktor delta. Nah, untuk menghidupkan start delta ini kita menggunakan yang namanya timer. Jadi jadi start delta ini akan bergantian hidupnya, yang diatur dengan menggunakan timer secara otomatis. Jika timer ini sudah selesai menghitung, maka rangkaian start delta ini bergantian. Nah, ini jadi ini kita akan membuat rangkaian itu rangkaian start terlebih dahulu, lalu delta. Jadi kita menggunakan kontak timer. Ini ini kita naikkan terlebih dahulu. Lalu satu rangkaian. Jadi kontak dari start ini dihidupkan menggunakan apa namanya, dihidupkan menggunakan kontak NC dari timer dan kontak kontak NC dari kontaktor delta. Dan sebaliknya, untuk menghidupkan motor delta, untuk menghidupkan rangkaian delta ini kita menggunakan menggunakan kontak NO dari timer. Jadi dan kontak NO dari kontaktor start. Jadi menjelaskan secara singkat terlebih dahulu, kontaktor start ini akan hidup ketika timer ini dia belum hidup atau belum aktif, dia masih menghitung. Jadi kontaktor start ini akan menyala, dan begitupun kontaktor delta ini masih dalam keadaan off karena kita menggunakan kontak NC dari kontaktor delta. Hingga ketika timer dan kontaktor delta ini off, maka kontaktor start ini nyala untuk menghidupkan motor secara start. Lalu ketika timer ini selesai menghitung dan aktif, maka akan memutus rangkaian start ini yang awalnya kontak NC dari timer ini akan berubah jadi NO, dan pada kontaktor dan pada kontaktor delta ini kontak NO dari timer ini akan berubah jadi NC, tertutup dari arus, dan di sini akan terputus kontak startnya. Maka kontak motor start ini, kontaktor startnya akan mati. Lalu kontak NO kontaktor start ini yang berubah, yang awalnya open akan berubah menjadi primary close dan menghidupkan motor secara delta. Kita rangkai terlebih dahulu. Untuk penjelasan lebih lanjut kita simulasikan nanti, dan pastikan kita merangkai jalurnya ini tidak bertumpukan seperti ini.
Lalu kita hubungkan dengan neutral. Seperti ini. Lalu kita beri nama dulu untuk komponen yang digunakan. Ini adalah MCB 3 fase. Lalu ini adalah kontaktor motor. Ini adalah kontaktor start. Ini adalah kontaktor delta. Ini adalah tema overload relay. Dan ini adalah motor. Nah, ini ada MCB jadi satu fase. Terus di sini ada emergency. Ini adalah kontak dari tema overload relay. Ini adalah push button stop atau off. Ini adalah push button start atau on. Ini adalah kontaktor motor. Ini adalah kontak NO dari kontaktor motor. Ini adalah kontak dari timer. Ini adalah kontak NO dari timer. Ini adalah kontak NC dari kontaktor delta. Kontak NO dari kontaktor start. Ini adalah kontaktor start. Dan ini adalah kontaktor delta. Ini adalah timer. Nah, ini kita dapat mengatur di sini berapa lama timer ini hidup untuk menghidupkan. Berapa lama timer ini menghitung sebelum aktif untuk menghidupkan rangkaian delta. Ini kita isi 10 detik. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ini kita bisa menambahkan lampu indikator. Misalnya, kita menambahkan lampu indikator yaitu ada 3 keadaan ya. Yang dimana yang pertama ini motor on, lalu motor trip dan motor off. Motor off ini menggunakan warna merah, off. Motor trip itu menggunakan yellow, trip. Ini keadaan on, menggunakan warna hijau. Kita sambungkan terlebih dahulu untuk fase dari lampu ini. Ini kita sambungkan ke kontaktor motor, ke coil kontaktor motor. Lalu ini untuk keadaan trip ini kita sambungkan ke kontak NO dari kontak tor. Kontak NO dari kontak kita sambungkan trip ini ke tor menggunakan kontak NO dari tor itu. Lalu untuk off ini kita sambungkan ke sebelum emergency ini kita sambungkan, tapi ketika motor on ini maka lampu off ini harus mati. Jadi kita kasih kontak NC dari kontaktor motor untuk memutus arus dari lampu indikator off ketika motor ini nyala. Motor ini nyala. Lalu kita sambungkan untuk netral dari lampu ini. Lalu bisa kita simulasikan. Nah, seperti ini. Jadi kita hidupkan terlebih dahulu MCB 3 fase, MCB 1 fasenya. Nah, ini adalah keadaan motor off. Motor belum hidup dan indikator ini lampu off menyala. Ketika kita klik tombol start ini, maka motor ini nyala.
dan kita lepas start ini, tombol start ini, maka motor tetap menyala karena kita menggunakan rangkaian pengunci di mana kontak NO dari kontaktor motor ini diparalelkan dengan tombol start. Ketika kontaktor motor ini nyala, ya jadi kontak bantu NO ini berubah menjadi NC, jadi mengalirkan arus sehingga men-trigger atau mengunci dari kontaktor motor ini tetap menyala meskipun tombol start ini dilepas. Nah, setelah ini kontaktor ini nyala, aliran arus ini masuk ke sini, kontak NC timer, kontak NC kontaktor delta dan menghidupkan kontaktor start. Jadi motor ini menyala dalam keadaan start. Lalu di sini timer ini menghitung selama 10 detik. Lalu setelah 10 detik ini timer aktif, lalu mengubah dari kontak NC menjadi NO sehingga arus ini tidak mengalir. Jadi kontak start ini mati dan kontak NO dari timer ini berubah menjadi NC, mengaliri arus, dan kontak NO kontaktor start ini berubah jadi NC karena kontaktor start ini mati dan menghidupkan kontaktor delta. Dimana artinya rangkaian ini tuh ketika kita klik push button start, motor hidup dengan keadaan start, lalu timer menghitung selama 10 detik. Setelah menghitung ini motor hidup menggunakan rangkaian delta. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ini kontaktor start, motor nyala dengan keadaan start, lampu indikator, timer menghitung. Hmm, hmm, bentar, sepertinya terdapat kesalahan dalam penarikan kabel sepertinya. Hmm, Oh, oh ya, maaf ini terjadi kekeliruan. Jadi seharusnya ini kita menggunakan kontak NC dari kontaktor start ya, dimana kan ketika kontaktor start ini menyala, maka kontaktor delta ini tidak akan menyala karena uh, kontak NC dari kontaktor start ini berubah menjadi NO. Begitupun ketika kontaktor delta ini nyala, maka kontaktor start ini tidak akan menyala karena kontak NC kontaktor deltanya akan berubah menjadi NO. Nah, pada rangkaian ini dinamakan itu rangkaian bergantian. Jadi kontaktor start dan delta ini akan bergantian hidupnya, tidak dapat hidup bersama. Karena kita menggunakan kontak NC dari masing-masing kontaktor untuk menghidupkan kontaktor lainnya. Maaf karena ada kesalahan. Jadi kita ulang ya. Ini kita hidupkan MCB 3 fase dan MCB 1 fase. Nah, arus ini mengalir ke lampu indikator off, motor dalam keadaan off. Kita klik start. Nah, motor on dalam keadaan start dan lampu indikator menyala. Timer menghitung, lalu ya, motor bergantian. Dia hidup dalam keadaan rangkaian delta, kontaktor delta hidup, timer sudah aktif dan lampu indikator on menyala. Ketika kita klik push button emergency, nah, maka off. Ketika kita klik start lagi, motor hidup dalam keadaan start, timer menghitung, lalu kontaktor delta aktif, jadi motor ini menyala dalam keadaan delta. Ini ketika tor ini aktif, maka nah ini dapat kesalahan ya, jadi ini tidak menyambung. Seharusnya ini tuh lampu ini menyala. Kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, ini MCB hidup, MCB fase 1 fase hidup, motor mati, lampu indikator off menyala, start, terus button start kita klik, motor hidup dalam keadaan start, kontaktor start hidup, timer menghitung, indikator on menyala, lalu timer selesai menghitung, timer aktif, lalu mengaktifkan kontaktor delta, di mana motor ini berarti hidup dalam keadaan delta, lampu on indikator ini menyala. Ketika tor ini mendeteksi arus atau beban berlebih, maka lampu trip ini menyala. Hmm, Nah, ini ketika trip ini lampu indikator off ini juga menyala. Jadi kita bisa perbaikinya agar lampu ini tidak menyala. Kita terlebih dahulu. Hmm,
Jadi seperti ini, MCB nyala, indikator off nyala, motor mati, start kita hidupkan, motor start, button start kita hidupkan, motor nyala dan keadaan start, timer menghitung, lampu indikator on menyala. Setelah timer selesai menghitung, kontaktor delta menyala, motor dalam keadaan delta. Ini menyala. Nah, ketika tor ini mendeteksi arus atau beban berlebih, maka indikator trip ini menyala. Emergency stop ya juga. Terus button stop kita nyalakan. Karena trip jadi kita hidupkan trip. Kita matikan terlebih dahulu untuk tornya. Ini kita klik start, lalu kita klik stop, nanti start, stop, start, ataupun emergency. Nah, sudah selesai untuk pembahasan dan simulasi dari rangkaian start delta. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.